apa kabar? Bro, siapa? Cakep banget sih, ampun udah mau lebaran ya. Cakep banget semuanya. Ganteng. Ini bedaknya nomor berapa sih kagak ganti-ganti nih, Rian? Gimana sih ini tukang Erlan, gendang? THR-nya udah keterima kan? Udah. Ya bagus, Udah dong. alhamdulillah kita ikut seneng lah. Pokoknya Udah. kalau dapat THR Sobat Ambiar jangan cerita sama siapa-siapa ya. Takutnya diminta sama orang. Masa gitu? Beneran, termasuk buat para istri di luar sana yang lagi menyaksikan buat Sobat Ambiar. Kalau dapat THR dari suami jangan bilang-bilang tetangga. Nanti ntar tetangga takutnya minjem segala macam, ya kan? Gak enak ya. Jangan Emang sombong benar? juga jadi bahan omongan. Oh gitu. Beneran, Sobat Iya, Ambiar. iya, iya. Ini kalau ngomongin soal cerita, lebih baik bercerita itu kalau istri sama suami. Heeh. Soalnya kenapa? Nggak mungkin kesebar karena nggak mungkin didengar. Ya. Masuk kanan, keluar kiri. Gimana jadi sih nggak nggak didengar. paham deh. Udah tua ternyata. Hun juga lu ya. Pokoknya Hun. nggak boleh bergosip. Ingat Nggak ini masih boleh. bulan puasa. Benar. Sabar-sabar, tahan-tahan ya. Betul. Nah ini mumpung di bulan puasa seperti biasa, kita juga mau berbagi rezeki buat Sobat Ambiar dalam Ambiar Berbagi Berbagi Berkah. Pertanyaannya seputar bintang tamu kita pagi hari ini. Ya betul sekali. Pokoknya harus nonton ya dari awal sampai akhir semuanya ada hadiah yang banyak banget pokoknya buat kalian. Ya, teleponnya- harus dihabisin tuh masih banyak. Banyak banget teleponnya ke nomor telepon 02179187770 untuk Jabodetabek atau 02179187711 untuk luar Jabodetabek Iya. ya. Oke. Kenapa dari tadi ngebahas soal istri karena bintang tamu kita yang pertama adalah seorang perempuan yang adalah seorang istri 13 tahun berumah tangga tidak pernah ada gosip piring sama sekali. Lurus terus sama suaminya. Adanya gosip sendok, garpu, ya kan. Tidak ada gosip piring, tidak ada piring terbang di rumahnya, harmonis katanya begitu. Iya. Apa Amin dong. rahasianya Sobat Ambiar ya? Kali ini kita akan hadirkan, ini dia seorang perempuan cantik, Nadila Ernesta. Nadila, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kita matching loh. Wah, matching Iya loh, kan? berdua beneran matching banget. Apa kabar? Silakan. Kamu Matching sama banget aku sama pakai Rian loh. denim, pakai jeans gini. Ya ibaratnya itu kita kayak berada ambasador toko jeans di Cihamplas di Bandung dulu ada kayak begini, ya kan? Keren banget. Nadila gayanya hari Ernesta, ini. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar. Hari ini lagi nggak gila, teman-teman dari bulan lagi datang. Oh, Teman-teman dari dengan bulan kekuatan lagi datang. bulan ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kamu tuh sama Eno Netral udah 13 tahun bener ya? 13 tahun. 13 tahun. Pacarannya 5 tahun, jadi 18. Oh iya, hampir tahun 20 bersama. tahun. 18 tahun bersama. Gak bosan? Enggak sih. Mau bilang ada bosannya Udah dikit gak enak nggak ya? berasa. Nggak berasa ya, Nggak oke. berasa. Tapi apa satu kalimat yang bisa menggambarkan kebersamaan 18 tahun dengan seorang Eno? Apa ya? Partner kali ya. Partner dalam segala hal. Partner dalam segala Partner hal. dalam segala Kita mau kasih hal. lihat Itu dia, kuncinya 13 ya. tahun rumah tangga. Nadila Ernesta dan suami nggak ada gosip sama sekali. Ada. Nggak mungkin Nggak lah, pasti mungkin. ada dramanya. Iya kan? Tapi dramanya tuh lebih ke kayak ngurus-ngurus anak, kayak gitu-gitu loh. Jadi kerjaan gitu kayak nggak boleh ngambil stripping karena harus aku antar jemput anak apa segala macam. Pokoknya anak tuh nggak boleh lepas dari aku gitu. Kamu Jadi, tuh anak berapa sih kalian? anak dua, Anak yang dua. udah 12 tahun sama Udah 10. besar. 12 sama 10. 12 sama 10. Kamu tadi bilang 13 tahun rumah tangga, 5 tahun pacaran. Betul. Pertama kali kenal Eno Netral itu dikenalin sama siapa dulu? Dikenalin sama teman. Ah. Nah justru dulu aku deket sama temennya. Oh. Abis itu ketemu lagi lah kita di suatu disco. Coba. Anak disco, zaman dulu disco ya. namanya disco ya. Zaman dulu anak diskotik, sekarang anak Anak apotik. disco. Encok gitu Iya ya. kan? Apa namanya? Abis itu ketemu lagi setelah 6 bulan. Jadi aku tuh pacarnya cuman, hidup aku tuh pacarnya baru 2 kali. Jadi pertama kali pacaran 5 tahun, habis itu putus, jeda berapa lama pacaran sama Eno 5 tahun lalu nikah. Nah, oke. Kenal dari teman. Akhirnya membuat kamu saat itu tuh 13 tahun yang lalu, oke, Eno deh, Eno. Dia jadi suami gua. Padahal kan itu tuh zaman-zamannya Netral tuh lagi naik-naiknya banget, grupisnya banyak banget gitu. Iya nggak sih? Kan aku ngintil. Oh, kamu itu grup. Pengintil ya. Iya. So, apa yang membuat kamu yakin sama Eno Netral saat itu 13 tahun yang lalu? Apa ya, visi dan misi kita tuh lumayan hampir sama. Dan kita tuh ngejalanin selama 5 tahun, dia pasti ada ups and down-nya. Tapi kayaknya kita tuh bisa menyelesaikan masalah tanpa harus
lebay gitu loh. Oh. Jadi kayak ya udah kita ngejalannya santai, saling coba mengerti satu sama lain walaupun beda banget, gak bisa menyatukan dua kepala yang berbeda jadi satu kan. Jadi kamu sama Eno itu tipikal suami istri yang kalau menyelesaikan masalah seperti apa? Kita mah silent treatment dulu. Iya. Iya kan, silent treatment. Berapa lama tuh silent treatment? Nggak, ya tergantung. Terlama kayaknya 3 hari kali ya, habis itu kayak. Lama juga loh 3 hari. Iya tapi tetap ada makan apa. Nah. Tapi gitu. nggak mau ngomongin masalah. Nggak mau ngomongin masalah. Sampai akhirnya udah reda baru kita kayak sebenarnya ya kita tuh gini. Dua-duanya tuh sama kayak begitu? Ya, nah kita tuh akhirnya jadi patternnya jadi kayak gitu karena dari pacaran kayak gitu. Oke. Terus cara kalian selain dengan silent treatment dalam tanda kutip, maksudnya didiemin dulu kalau ada Biar masalah nggak ya kan? terlalu meledak gitu. Biar emosinya tuh kalem dulu deh, nggak diomongin saat itu juga. Apa yang membuat, menurut kamu, apa yang membuat hubungan kamu sama Eno tuh tetap harmonis sampai dengan sekarang? Nggak pernah tuh kita dengar gosip miring, kalian ada masalah atau sejago itu kalian menutup masalah? Amin, jangan sampai ada ya. Apa ya? Kayaknya cuman pertama ya komunikasi menurut kita dengan silent treatment kita itu adalah cara yang benar untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kayaknya mungkin itu kali ya yang bikin kita tuh jadi kayak kelihatannya adem ayem aja dan kita bukan modelan orang yang kesel sedikit sosial media. Kan ada kan Tapi orang. kamu ngeliatnya gimana sih? Maksudnya kamu kan millennials ya? Iya. Iya kan? Kamu tuh melewati dari era sosial media belum ada sampai sosial media ada. Dan kamu juga punya teman-teman yang memang mereka memilih untuk menyimpan rahasia atau rumah tangganya tanpa harus di-up ke media sosial. Tapi banyak juga selebriti yang kayak gitu, pasangan selebriti yang kayak gitu. Betul. Kamu ngeliatnya gimana pasangan selebriti yang punya rumah tangga, punya masalah di-up ke sosial media? Ya, menurut aku sih kayak menjadi konsumsi publik aja. Kalau aku bukan orang yang seperti itu. Jadi kayak kalau mereka mungkin pengen menaikkan engagement mungkin ya. Kalau aku sih enggak sih. Jadi mungkin kalau misalnya mereka yang teman-teman yang emang gampang lah jarinya untuk ada Enteng jari banget, ya kan? gitu-gitu. Ya itu pilihan mereka aja. Aku sih cuma bagian dari Ya, aja. tapi tadi menarik sekali dibilang cara yang benar menyelesaikan masalah sama suami itu kayak apa? Cara yang benar. Kecuali komunikasi ya, kita tahu komunikasi harus dijaga. Tapi kalau lagi ada masalah yang kayaknya harus dihadapi dan cukup berat, itu gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya cukup berat. Tetap kita mencari jalan keluarnya berdua sih selalu. Gimana caranya dari masalah anak-anak. Anak-anak kan setiap anak-anak juga punya masalah masing-masing kan. Nggak melibatkan orang lain seperti orang tua. Iya, pernah nggak? Ngelibatin orang tua pernah nggak? So far tidak. Tapi aku pernah lah ada masalahnya kayak aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku kabur dari mama. Ada lah. Kamu kalau berantem begitu, anak tuh pernah denger nggak tuh? Pernah, pasti ya pernah. Tapi anak aku kebetulan sudah agak lumayan Dewasa. balik kan. Jadi dia suka nanya, panggil aku Mamu. Karena memang dia sendiri yang bikin, bukan aku yang nyuruh ya. Udah gitu terus dia kayak, Ari oke gitu. Kayak gak apa-apa, kayak aku lagi berantem sama kamu lagi berantem sama adik kamu aja gitu. Jadi aku kasih taunya dengan cara-cara yang anak-anak bisa terima lah. Nadila, apa perubahan terbesar seorang Eno netral setelah menikah sama kamu yang kamu lihat? Eno itu ternyata dengan bentukan dia yang seperti itu, dia itu amat sangatlah family man. Bentukannya dia seperti itu tuh gimana? Ya kan Itu maksudnya lucu. bentukannya kayak Iya. yang nggak mungkin lah. Cuek gitu, kelihatannya bentukannya cuek kayak gitu pang ya. banget, apa segala macam. Dari anak lahir itu dia tuh bisa mandiin, dia itu bisanya buat bersihin. Nggak apa-apa, it's okay. Nyebokin. Nyebokin ya, takutnya kasar. Kayak gitu, itu tuh dia melakukan hal itu semua. Dari zaman dia rambut masih begini nih? Masih begini. Jadi dia benar-benar ngurus anak tuh benar-benar. Romantis dong Eno, termasuk romantis Eno atau? itu bisa dibilang termasuk romantis. Oh ya. Cuman yang makin Romantis. ke belakang, kita mau anniversary, ya kamu cari yang hotelnya deh, ntar aku yang tinggal transfer gitu. Kita Oke. makin lama ya. Yeah, which is good ya. Oke, Nadila, kita mau kasih lihat ada postingan Nadila Ernesta ini untuk mengenang atau merayakan 13 tahun lebih tepatnya ya bersama mereka. Yeah, 13 years down, forever to go. I'm grateful for every moment we've shared.
Even the ones where you pretend to listen while bahasa Indonesianya Rian silakan supaya 13 pemirsa tahun Ambiar bersama selamanya Di pokoknya Inggris saya semua. bersyukur Kita untuk udah- setiap momen yang kita bagikan bersama. Walaupun saat kamu berpura-pura untuk mendengarkan ketika gua ngambek atau juga apapun itu bercerita tentang orang yang gak jelas, you are my rock, my confident. Pokoknya lu yang bisa memberikan kepercayaan diri, and my favorite gum. Orang yang bisa dibilang adalah favorite person ya. Thanks for sticking with me. Terima kasih selalu bersama, even I drive you when, crazy. even when walaupun di saat gue bikin lo marah, bikin lo kesel. Love you. Oke. Kan sobat Ambiar harus pakai Indo ya supaya Iya dong ngerti. harus. Iya dong. Nadila, tapi yang berubah dari kamu tuh yang dalam hati tuh, gila ternyata gue nikah sama dia tuh membuat gue berubah menjadi orang yang seperti ini loh. Banyak sih, karena aku tuh orangnya amat sangat cuek. Jadi kayak aku tuh cuma mikirin kayak gua gitu. Pas sama Eno tuh diajarin untuk kayak ini nih kita family, kita harus ada ini, kita harus begini. Dia banyak Ngomong banget. dong ya, ngomong Iya, banget. dia benar-benar ngajarin bagaimana menjadi seorang perempuan lah. Karena aku tuh lumayan agak tomboy kayak. Oh ya? Iya, aku tuh bisa bener-bener kayak zaman dulu kan aku selalu syutingnya bolak-balik Bali ya, kita FTV. Aku tuh udah taruh barang tuh semua di koper, jadi kalau misalnya udah plek jalan. Plek jalan, yang ya cuek udah, aja taruh udah aja taruh gitu. aja gitu, udah Oh, laundry, masukin lagi ke koper, besok minggu depan berangkat lagi Bali kayak gitu. Justru dia. Dia yang OCD sebersih itu. Oh iya? Wah parah. Ya. Oh. Si anak pang itu. Itu dia. Ya kan? Oh wow. Dia bisa gini, Mbak ini masih berdebu. Aku langsung kayak, oh tidak dengar. Oh ternyata sangat mengganggu. Oh dia OCD, punya suami OCD itu gimana rasanya? Sementara kamu yang cuek. Ya awal-awal berantem, karena kan aku kalau nonton makan di tempat tidur gitu kan. Itu tuh bisa kayak, kamar tuh kayak gini awal-awal. Tapi lama-lama aku juga, akhirnya aku pakai tatakan, terus aku makan, jadi jangan jatuh. Kan jadi sama-sama seneng. Oh kamu suka makan tempat tidur, dia nggak suka? Dia enggak. Oh beda Maksud banget. aku tuh makannya kayak yang keripik-keripik Cemil-cemilan, kan iya, buat cemil-cemilan, nonton iya. gitu kan. Tadinya kan kalau kita ini kan ada yang jatuh satu. Ada yang jatuh, Udah itu iya, udah pasti iya. keremesan tuh jatuh kan. Nah, iya, Nah iya, itu tuh iya. dia kayak langsung hidupnya tuh kayak gak tenang, mukanya tuh kayak ada sesuatu gitu. Nggak, Iya, kayak bukan Eno banget yang kita lihat gitu ya. Iya, dia langsung kayaknya ngeres ya bilangnya. Iya, Kayak ngeres gitu. gitu kan. Nadila aku penasaran ya, untuk orang yang pacarannya cukup lama 5 tahun, banyak sih teman-teman selebriti yang pacarannya lama kemudian mereka menikah dan alhamdulillahnya juga lama gitu, maksudnya sampai selamanya. Tapi perasaan bosan itu di tahun keberapa? Bosan sih enggak ya, cuman mungkin ada perasaan flat karena terlalu monoton ya kan Iya, pasti. karena kan hidup tuh kayaknya gitu, bangun tidur, itu lagi, Ini bikin teleponan ini. lagi berjam-jam, habis itu dijemput. Nah itu bagaimana menanganinya tuh? Kita buat-buat, Maksudnya? kita buat-buat sesuatu yang menarik. Kita pergi berdua, kita bikin planning, kita ini. Jadi kita bikin spark sendiri kalau menurut aku ya. Memang harus. Itu bener banget. Oke buat Sobat Ambiar ya, kita mau ingetin buat Sobat Ambiar yang sudah menikah ya. Tolong colek suaminya, Pak kita udah lama nggak pergi. Ayo jalan-jalan Bener. kemana. Atau colek suaminya, Mah kita udah lama nggak pergi. Bener. Maksudnya bosan itu satu hal yang pasti. Bener. Ya kan, tapi gimana caranya supaya kita bisa ya akhirnya ada apa ya? Ada Sparks percikan sparks lagi itu apa gitu percikan ya? Pak? Percikan. Ada percikan lagi supaya bisa Percikan lebih hangat lagi. asmara. Iya benar sih. Tapi ini kamu kan dulu kamu bilang ngintilin Eno ketika dia manggung kemana keluar Tapi kota juga. bukannya posesif ya, Iya. cuman karena emang lagi pacaran kan gak mau lepas Iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. tiba-tiba dibawa ke Kendari. Gimana itu Kendari? Belum gitu. pernah soalnya waktu itu pernah ya. kan. Tapi pernah ngerasa jealous nggak? Maksudnya kayak, ini grupisnya kan banyak banget. Netral tuh grupisnya luar biasa loh. Nah kebetulan aku tuh orangnya kayak ya udah kan sekarang lo pacar gue, santai aja. Sampai pernah nih, misalnya kita di dalam ini ya, di dalam mobil gitu ya. Mereka baru turun, udah kelar manggung, turun terus masuk bis kan. Terus kan fansnya masih kayak, Bang Eno gitu. Pacar baru ya, bukan Cathy Sharon lagi gitu. Kayak Gue sampai lupa loh, emang Eno pernah sama Cathy Sharon ya? sebelum sama gue. Hai Cathy Sharon, selamat pagi. Selamat pagi. Oh. Tapi aku tuh gak pernah ada masalah. Emang sesantai secuek ini ya emang Iya. perempuan. Dan terus gitu kayak, udah kayak Cathy Sharon lagi terus. Terus kamunya gimana tuh? apa kayak bukan Nadila gitu. Seru. Oh, kamunya memang seru. senyantai itu sih ya. Santai Karena banget. ya pada dasarnya kan ya emang
pertama kita juga kenal teman, Iya, dan iya, gitu iya. terus dia sudah tidak berjodoh lagi dengan pacar aku, jadi ya sudah lah. Iya, Dan aku tapi- tidak merebut. Iya, tapi gitu. Eno pernah nggak sih ngomongin hal yang ini loh yang aku suka banget dari kamu? Dia pernah ngomong gitu nggak? Enggak, Mungkin di Eno, awal-awal. Eno itu bukan orang yang apa Ngomong. kayak Verbal ya? yang kayak cantik banget apa gitu. Oh, Tapi enggak dia ya? kayak nunjukin, oh kalau kamu berbuat seperti ini, I'm proud of you gitu, tanpa harus dia ucapin. Oke. Nadila, kita punya kabar juga bahwa ternyata kamu itu berjuang untuk melawan autoimun. Yes. Kita mau kasih lihat juga. Diagnosanya tuh kapan? Pokoknya waktu SMP itu kan berarti sekitar 2003. Cukup lama ya. Itu tuh masih kayak autoimun tuh masih belum tersosialisasikan Iya, gitu orang lah ya. masih bingung, belum Masih bingung, iya. Jadi orang tuh kenal. mikirnya kayak, ini ketoba sama oma tuh zaman dulu, ini kayak pakai jeruk nipis nih gitu. Yang kan harusnya nggak kayak gitu kan treatmentnya gitu. Akhirnya mulai ke semakin tua hormon kita kan semakin kurang balance ya, Iya, nggak nggak sebagus seimbang, iya. dulu. Jadi tuh semakin menjalar kemana-mana dan dia tuh jatuhnya tuh penebalan-penebalan di satu di spot-spot tertentu dan dia selalu kanan kiri gitu-gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya aku ke dokter yang memang khusus kulit, terus dicek ternyata ini adalah psoriasis dan ini psoriasisnya autoimun psoriasisnya itu bukan karena setelah tua kena, karena jadi memang bawaan. Karena Jadi ada dari yang DNA-nya. karena ada yang muncul ketika Sudah sudah berumur atau Iya, ada yang betul. baru-baru gitu. Kalau aku memang benar-benar dari SMP Oke, gitu. terus itu akan muncul tuh kalau kondisi fisik lagi Kalau kayak seperti gimana? apa? kayak lagi misalnya kecapean, terus Stres gitu. Tapi kalau stres itu sebenarnya aku udah bilang sama dokter, dok saya juga nggak mau stres. Tapi itu tapi kan itu keluar dari itu kan tanpa kita sadari kita kan mikir kan selalu. Jadi kayak ya udah. Sama alkohol. Alkohol adalah nomor 1 dan gluten. Oh, gluten. iya, Jadi gluten. Jadi nggak, aku agak susah dairy, aku nggak bisa susu-susuan gitu, Iya. enggak, keju Roti-roti gitu. enggak. dong Enggak, ya? jadi aku sih masih makan ya, cuman maksudnya dikurangi nggak kayak dulu gitu setelah tahu kalau apa aja yang nggak boleh nih. Lalu aku ketemu dokter, nah dokter ini profesor autoimun eczema dan psoriasis Di Jakarta. di Jakarta. Treatmentnya itu cuma ada 3 sebenarnya. Treatment UVB yang kita masuk sinar. Itu sama kayak vitiligo. Vitiligo kan juga di sinar ya, itu autoimun juga. Terus itu tuh tahapnya naik dari 30 detik, semenit sampai pernah 5 menit itu gosong. Oh ya? Nadila, gini, tapi kan itu kan SMP ya, maksudnya itu diagnosanya dan terjadi ketika kamu SMP. Aku tahu kalau itu adalah psoriasis itu setelah aku SMA. Yang artinya kamu udah sebelum syuting, maksudnya ketika syuting pun kamu harus berjuang untuk menutup itu. Belum ke badan-badan. Oh. Jadi itu tuh dia kayak bertahap gitu loh. Kayak makin lama dia nge-flare gitu. Apalagi pas lagi hamil, hormon lagi nggak benar, imbalance kan, itu keluar semua tuh. Oh iya. Dan kita nggak bisa minum obat. Nah tadi kan UVB, yang kedua kita minum obat. Nah itu obatnya itu lumayan keras. Steroid gak sih? Enggak kan? Salepnya ada steroidnya, tapi aku selalu minta sama dokternya untuk steroidnya sedikitin, nggak apa-apa sembuhnya agak lebih lama, tapi setidaknya steroidnya aku nggak terlalu ketergantungan. Iya. Tapi obatnya memang obat keras, sama ada satu suntikan yang akhirnya kita kayak insulin suntik sendiri. Oh. Setiap hari? Treatment pertama 5 minggu pertama itu suntik, lalu setiap bulan kita suntik. Sekarang setiap bulan seumur hidup. masih? Aku ngambil yang obat. Oke. Karena biar bisa dikurangin nanti dosisnya lama-lama setelah dia remisi. Semakin sehat ya? Semakin sehat. Semakin sehat. Dan aku tuh akhirnya kita tuh belajar untuk bisa berdampingan sama Iya, ini. berdamai Karena dengan ini, keadaannya. karena Karena ini itu kan lebih- autoimun juga bukan kita yang minta ya. Ya, dan kita Iya. bisa melihat bahwa penerimaan kamu tuh sangat luar biasa sekali. Kamu punya energi yang begitu positif sekali. So, kita maklum banget kalau dia kayaknya kalau nggak ada gosip miring tuh ya wajar, orang kayaknya kelihatannya kayak Benar, she's fine. fun banget. Fun banget, menyenangkan. Semoga Betul. bahagia selalu berkat sama Eno. Sahabat Eno ya. Amin. Tapi buat seorang Nadila, kita mau ajakin Nadila, kali ini kita punya banyak sekali surat yang harus kamu baca. Ya. Dan kamu harus memberikan respon untuk surat tersebut dalam kotak surat ambiar. Oke. Let's go! Surat
Surat-surat ini boleh dipilih. Ini datangnya dari fans kamu dari Mars, Pluto. Mungkin ada yang dari Kendari, ya silakan kamu baca. Silakan dipilih. Kamu respon suratnya. Aku yang ini deh, warna lagi ngetren kan. Harus dikasih lihat. No, it's okay, kamu baca aja. Nadila Ernesta, apa bentuk dukungan suami yang paling Nadila rasakan saat menjalani peran sebagai ibu sekaligus pekerja? Selalu bisa membagi tugas bersama. Saat aku nggak bisa jemput anak, nggak bisa ngajarin, dia bisa ngajarin dan jemput. Tapi kalau ada aku bisa ngerjain semuanya. That's right. Oke, share ya. That's good ya. Next, Next, surat silakan berikutnya dipilih untuk lagi. Nadila Ernesta. Thank you. Thank you. Apa hal yang menurut Nadila wajib dijaga agar pernikahan tetap hangat meski usia sudah belasan tahun? Banyak-banyak pergi berdua, ngobrol, sama nonton film horor. Karena kita berdua suka nonton film horor. Oke, cari Iya, kesukaan seru tuh bareng-bareng, ya, itu lakukan itu seru berdua ya. Oke, Oke, kita siap. baca satu lagi boleh ya? boleh? Terakhir, satu hal tentang pernikahan yang dulu tidak pernah Nadila bayangkan sebelum benar-benar menjalaninya. Satu hal tentang pernikahan yang dulu tidak pernah Nadila bayangkan. Tapi terjadi di dalam pernikahan. Apa ya? Ternyata setelah menikah, karakternya itu ternyata lebih kelihatan daripada setelah sebelum menikah, walaupun kepacarannya 5 tahun. Tapi Iya, setelah menikah itu Tetap kayak aja buka beda. lembaran baru. Oh, saya baru kenal orang ini. Bahkan walaupun 5 tahun pacaran ya. Iya. Oke. Karena memang tetap beda ya, karena Tetap satu beda. rumah yang setiap hari, setiap saat, Jadi mau tidur, bangun tidur, bangun lo tidur, lagi, ketemu, lo lagi gitu itu kan. dia. Lo lagi ya bosan itu pasti mencari cara adalah pilihan. Kita kembali saat lagi, thank you Nadila Thank Ernesta, tetap di Ibu Yang. you.